Mama makan dulu, Mbak. Mama, Mbak. Saya apa sudah bisa terdengar? Masuk, wis. Sudah. Sudah, Pak. Oke. Baik. Sudah bisa dimulai ya, Pak? Ntar dulu, sebentar. Oh iya. Loh, kok kayak satu arah? Saya nggak bisa monitor yang dari Unerga. Mbak Ra? Bisa ya. Kenapa kotor sekali laptop saya ini? Pande. Kebun kopi jauh ya? Kebun kopi dan Blitar. Gak tahu. Blitar itu ya? Loh, gak tahu yang mana dan? Kebun kopi. Di Surabaya dan? Iya. Apa sudah bisa dimulai, Pak? Oke. Baik, saya buka dulu. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat datang kembali di acara diskusi online dengan tema Perjanjian Ekstradisi sebagai Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dalam kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan Nasional. Baik, agenda kali ini akan dibawakan oleh Bapak AKBP Wisnu Chandra selaku penyidik Madya BNN Provinsi Jawa Timur. Yang pada pertemuan kemarin tidak sempat hadir karena ada urusan pekerjaan yang mendadak sehingga tidak dapat ditinggalkan.
Sebelumnya saya ingin mewakili teman-teman panitia penyelenggara, ingin memohon maaf kepada Bapak Wisnu atas kesalahpahaman terkait teknis pelaksanaan yang diselenggarakan lewat Google Meet. Baik, langsung saja kepada pembicara pertama pada diskusi online KPS kali ini, Bapak AKBP Wisnu Chandra, selaku penyidik media BNN Provinsi Jawa Timur. Beliau lahir pada tanggal 12 Desember 1972. Untuk selanjutnya saya akan membacakan CV dari CV beliau, yakni beliau menyelesaikan pendidikan strata 1 di STHB Bandung pada tahun 1990 dan strata 2 di Universitas Hasanuddin pada tahun 2014. Kemudian beliau memulai karir kepolisian di Polda Lampung pada tahun 1999, yang kemudian berpindah tugas ke Polda Gorontalo pada tahun 2000, lalu pindah tugas ke Barreskrim Polri pada tahun 2015, dan sejak tahun 2016 hingga saat ini beliau ditugaskan di BNN Republik Indonesia. Baik, karena CV sudah dibicarakan, maka langsung saja ke rangkaian acara selanjutnya, yakni pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak AKBP Wisnu Chandra. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera kepada kita semua yang hadir di sini. Om Swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan di dalam diskusi dalam webinar ini. Kami juga menyampaikan permohonan maaf karena memang pada kesempatan yang lalu ada hal yang tidak dapat ditinggalkan, harus saya lakukan sendiri, sehingga saya tidak bisa hadir di dalam kesempatan yang sebelumnya. Baik, rekan-rekan sekalian, kita mencoba untuk membahas tentang perjanjian ekstradisi sebagai upaya penegakan hukum. Tentunya kami dari BNN akan lebih memfokuskan diri untuk berbicara atau membahas mengenai aplikasinya, mengenai pelaksanaannya di lapangan. Tentu mengenai teori ekstradisi ini sudah dibicarakan oleh pembicara sebelumnya. Bagaimana ekstradisi itu, bagaimana prosesnya, kemudian asas-asasnya semua saya rasa sudah dibicarakan. Tetapi nanti kita akan berbicara mengenai kegunaan ekstradisi itu, kemudian realnya di lapangan bagaimana, kendala-kendala apa yang terjadi dalam pelaksanaan ekstradisi itu. Baik rekan-rekan sekalian, ini kita melihat ini sudah ditayangkan saya rasa ya slide-nya, di slide-nya sudah ditayangkan. Oke. Yang pertama, bahwa ekstradisi itu kita perlukan karena memang kita melihat berbagai bentuk kejahatan yang terutama transnasional ini tidak dapat dilakukan secara normal karena memang keterbatasan jurisdiksi kita untuk melakukan upaya paksa atau penegakan hukum sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga keadaan saat ini kita bisa merasakan bahwa kejahatan narkotika ini adalah sebuah kejahatan transnasional organized crime. Nanti kita akan di slide selanjutnya nanti kita akan lihatkan bagaimana metamorfosa jaringan yang ada di Indonesia.
Tetapi perlu saya gambarkan bahwa ini bukan cuma sekedar cerita bahwa atau sekedar teori yang di buku selalu tertulis bahwa transnational organized crime ini real terjadi. Jadi bagaimana sebuah jaringan itu berafiliasi dengan jaringan lain sehingga disebut dengan sindikasi. Kemudian sindikasi itu juga dibantu oleh organisasi atau jaringan yang tidak bekerja di bidang narkotika. Sebagai contoh misalnya bekerja di bidang pengangkutan, bekerja di bidang transportasi. Ini ada supporting terhadap jaringan itu. Sehingga itulah terbentuk suatu sindikasi yang memang harus kita tangani bersama antar negara. Dan ini terjadi. Kemudian kita melihat bahwa kalau kita berbicara skop Jawa Timur, kita melihat bahwa 90% narkotika sintesis itu masuk ke wilayah Jawa Timur berasal dari Malaysia. Kenapa demikian longgarnya di Malaysia? Bisa bebas masuk barang narkotika itu ke sana sehingga masuk ke Indonesia. Nanti kita juga akan lebih dalami tentang itu. Kemudian yang berikutnya keadaan sekarang ini, masih slide pertama Mbak. Keadaan sekarang ini bahwa dalam pelaksanaan penyidikan TPPU kita melihat banyak layering yang dilakukan oleh para pelaku di luar negeri. Jadi layering itu dilakukan pada bidang, terutama pada bidang usaha, kegiatan usaha penanaman modal, penanaman valuta asing. Jadi di dalam KUFA itu sendiri banyak sekali pengelabuan yang dilakukan untuk menghindarkan pemeriksaan petugas. Banyak kegiatan yang dilakukan untuk menutupi jejak mereka sehingga nanti pada saat placement, pada saat dia akan menikmati hasilnya itu sudah bersih. Disitulah proses money laundering-nya. Kemudian ada kesulitan untuk melakukan pelacakan para bandar narkotika yang berada di luar negeri. Ini sangat jelas sekali karena penggunaan nama orang lain, kemudian memasukkan ke dalam sebuah akun perusahaan seolah-olah itu adalah profit dari perusahaan, kemudian diekspor kembali ke Indonesia dalam bentuk barang. Ini yang menyulitkan kita untuk melakukan pelacakan aset-aset para bandar yang berada di luar negeri. Kemudian dengan adanya ekstradisi ini yang ditujukan untuk menjamin agar para pelaku kejahatan ini tidak dapat menghindar dari pemidanaan terhadap pemidanaan yang dilakukan di Indonesia. Harapannya jelas. Harapannya yang pertama jelas terputusnya transnational organized crime karena ini jaringan ini satu sama lain memang merupakan sel yang terputus, tetapi kita harus mereduksi kegiatan-kegiatan mereka. Salah satu caranya dengan itu, dengan ekstradisi itu. Kemudian mereduksi jumlah pasokan narkotika yang berasal dari luar negeri, terutama yang sintesis, karena memang untuk produksi di dalam negeri sudah sangat sulit, sehingga mereka akan mengirimkan dalam bentuk setengah jadi atau dalam bentuk jadi untuk diedarkan di wilayah Republik Indonesia. Kemudian terselenggaranya pertukaran informasi jaringan narkotika internasional melalui Memorandum of Understanding. Ini salah satu bentuk dari pelaksanaan perjanjian ekstradisi ini, MOU. Kemudian kita memerlukan MOU itu yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pertukaran informasi. Banyak kasus-kasus besar yang dilakukan melalui MOU. Sebagai contoh kasus penangkapan beberapa bulan lalu yang berhasil diungkap hampir sampai 1 ton narkotika jenis sabu-sabu juga berkat dari MOU itu.
Kemudian juga ada MLA, Mutual Legal Assistance ini memang kita perlukan pada saat kita akan melaksanakan penelusuran aset yang berada di luar negeri, penyelidikan yang melibatkan warga negara asing, ini sangat kita perlukan. Lanjut. Kemudian seperti yang tadi saya bilang, berbicara mengenai transnational organized crime, ini jaringan yang berada di Indonesia sekarang ini trennya sekarang berubah menjadi demikian, bahwa Myanmar yang dominan memasok sabu-sabu melalui Malaysia, melalui fasilitasi yang dilakukan oleh jaringan Madura, kemudian jaringan Nigeria dengan Malaysia juga demikian difasilitasi dengan jaringan Aceh, Cina dan Malaysia juga gitu dengan Medan. Jadi metamorfosa sindikat yang berada di Indonesia ini semuanya saling terkait. Ada tiga core bisnis, ada tiga core yang paling dominan di dalam melaksanakan sindikasi ini. Yang pertama itu adalah supplier. Supplier ini biasanya di ujungnya ini, supplier ujung ini adalah di Malaysia. Kemudian ada transporter. Nah, transporter inilah fungsi dari afiliasi, fungsi dari fasilitator. Dia yang menggeserkan barang yang berasal dari Malaysia menuju Indonesia, untuk provinsi-provinsi yang dituju oleh para jaringan itu. Kemudian ada distributor. Distributor ini adalah sebagai pemilik modal. Nanti dia akan melakukan transaksi ke sub dealer yang ada di bawahnya. Jadi masing-masing jaringan dari sindikat ini merupakan sel yang terputus antara distributor dengan fasilitator atau dari transporter ini belum tentu mengenal. Dia tidak mengenal. Kemudian transporter dengan supplier juga belum tentu mengenal. Jadi masing-masing cuma berbicara pada core bisnisnya masing-masing gitu. Nah, ini yang membuat bertambahnya tingkat kesulitan dalam melakukan pemberantasan atau mereduksi sindikasi itu. Tanpa bantuan dari ekstradisi, baik melalui MLA atau melalui MOU, rasanya ini merupakan sebuah proses yang lebih panjang dari yang sekarang terjadi. Lanjut, Mbak Ra. Kemudian kita selalu berbicara kenapa Malaysia. Kalau kita melihat jalur penyelundupan, Malaysia adalah titik terdekat untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia. Jadi untuk mencapai wilayah Republik Indonesia, baik Nigeria, baik Cina, baik dari Myanmar, semuanya itu termasuk ke dalam sindikat internasional yang dikenal dengan Golden Crescent dan Trinidad ini akan melalui Malaysia masuk ke Indonesia. Karena di Indonesia seperti yang banyak dibicarakan, merupakan sebuah pasar yang menjanjikan bagi bisnis narkoba, sehingga Malaysia lah menjadi tujuan lompatan terakhir menuju Malaysia. Yang paling dominan memang dari Golden Triangle, dari terutama Myanmar ya. Myanmar banyak memasukkan narkotika jenis metapetamin ke dalam wilayah Republik Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dari Golden Crescent masuk melalui Malaysia maupun dari atas melalui India. Ini peta yang kita datakan melalui sepanjang wilayah Indonesia bagian barat, mulai dari Aceh, itu sudah merupakan jalur rawan. Yang terdekat ini adalah kita bisa melihat di dalam peta itu bagaimana posisi Port Klang dengan Bagan Si Api-Api yang mungkin dijangkau hanya dengan setengah jam dengan menggunakan speedboat.
jumlah pelabuhan tikus sudah bisa dipetakan. Demikian juga dengan Kalimantan. Di Kalimantan Barat ini luar biasa juga. Di Pulau Kalimantan terdapat 88 jalur tikus yang mampu kita petakan berdasarkan perkara yang terjadi. Ini merupakan sebuah fenomena gunung es kita yang bisa muncul di permukaan belum tentu sama dengan yang berada di bagian bawah yang tersembunyi. Ini jalur tikus. Berbicara jalur tikus bukan jalur resmi Interport Indonesia, tidak mungkin melalui itu. Gitu. Baik, lanjut Mbak Rara. Ini ada sebuah case yang kita coba sajikan sebagai contoh. Jadi ini adalah pengungkapan jaringan Kediri. Di atas itu mid-end D73 ini nomor seri dari tata naskah yang berada di BNN. Bagaimana kita merangkai sebuah peristiwa pengungkapan ini berasal dari seorang pengguna yang dilakukan wawancara terbuka. Dia menjelaskan tentang sumber narkotika dia dapatkan itu dari mana sehingga dia bisa ketergantungan dan dilakukan rehabilitasi oleh BNN. Dari wawancara itu kita lakukan pengembangan, kita temukan pengecernya. Selama proses ini namanya proses penyelidikan, tidak ada upaya paksa yang dilakukan, tetapi tetap kita mengambil data, mengambil informasi dari peristiwa yang sudah dialami oleh pengguna itu. Jadi dari pengecer kita terus naik ke atas, siapa bandarnya, kita masih menyebut bandar bawah, itu adalah kelas subdealer. Kemudian subdealer ini juga menggiring kita ke arah kurir dan gudangnya. Kurir dan gudang akhirnya kita sampai di bandar di dealer yang berada di wilayah Jawa Timur. Nah di situ baru kita masukkan sebuah proses yang disebut dengan wiretapping, itu kewenangan yang diberikan di pasal 75 Undang-Undang Narkotika. Kita melakukan intersepsi terhadap alat komunikasi. Di situ bisa kita dapatkan kapan terjadinya sebuah transaksi itu dan berasal dari mana barangnya. Karena memang jaringan komunikasi kita bisa masuk ke jaringan komunikasi dari Malaysia, tetapi untuk melakukan intersepsi ke jaringan komunikasi yang berada di Malaysia ini kita masih ada kesulitan, kita belum bisa masuk ke jaringan itu karena berbeda frekuensi, kemudian ada aturan legal yang diatur terhadap penggunaan frekuensi antar negara. Kemudian kita dapatkan informasi dari Malaysia dikirimkan ke Pulau Kijang, kemudian Pulau Kijang ini berada di Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Nah, berada di Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang itu dikirim dibawa ke Pulau Kijang. Pulau Kijang ini ada nama sebuah pelabuhan Pelni, kapal Pelni yang rutenya nanti akan masuk ke Tanjung Priuk, kemudian ke Tanjung Perak. Nah, dari Tanjung Perak ini nanti akan didistribusikan masuk ke wilayah Madura. Pergerakan yang berada di titik antara Tanjung Pinang sampai dengan Madura ini dikendalikan oleh seorang lapas yang berada di Lowowaru Marang. Baikpun ini adalah distributornya transporternya, dia akan mengantar kepada distributor yang berada di Madura. Check in di hotel, kemudian kemudian dia menunggu perintah dan masuklah jaringan Kediri. Jadi
ke Madura ini adalah sebuah pengalihan. Jadi tiba-tiba berubah, Kediri masuk, kita lakukan penangkapan. Jadi jumlah penangkapan dilakukan di hotel dengan jumlah yang cukup signifikan. Lanjut, Mbak. Dari perkara itu kita jadikan sebuah sebuah tindak pidana asal yang kita angkat kembali di perkara tindak pidana pencucian uang. Mengapa? Karena disinilah terlibatnya warga asing yang kita mintakan dilakukan ekstradisi. Ini cukup unik cara pelaksanaannya. Yang pertama itu dia mengumpulkan uang dari pembelian narkotika yang ada di jaringan di bawahnya ke dalam sebuah akun yang berada di Indonesia, dan dia datang ke Indonesia, kemudian menikah dengan orang Indonesia, intinya suruh buka akun, nanti rekeningnya dia bawa semua, dia biayai orang-orang yang ada di sekitarnya, pembantu, kemudian yang jaga rumah, semua buka akun, tetapi diambil semua sama dia dan kembali ke Malaysia. Kemudian pada saat terjadi transaksi narkotika itu dia juga sebelumnya sudah membuka sebuah perusahaan money changer yang nantinya akan digunakan untuk melakukan layering. Jadi cara untuk melakukan layering itu uniknya uang dari TKI, uang TKI itu dia berani bersaing dengan pihak perbankan dengan menawarkan tingkat kecepatan transfer yang tinggi. Misalnya TKI ini yang terbanyak di Taiwan, Malaysia juga lumayan. Jadi TKI ingin kirim uang sama orang tuanya di kampung. Misalnya di desa lah, di desa. Nah, saat itu juga transfer bisa langsung masuk, tetapi kalau lewat proses perbankan yang berada di negara asing, ini ada delay time-nya yang lumayan lama. Karena apa? Bisa lebih cepat karena mereka juga sudah standby rekening yang tadi disisikan ini yang di satu ini placement-nya itu adalah uang yang berasal dari transaksi narkotika. Uang yang berasal dari transaksi narkotika itu ditransferlah ke orang tua para TKI yang menggunakan jasa kufanya miliknya dia. Nah, sementara uang yang di luar negeri, uang yang di Taiwan maupun di Malaysia yang masuk ke dalam rekeningnya dia, itu dia gunakan untuk mencuci, itu sebagai hasil pencucian yang nantinya akan dilakukan integrasi. Yang dia akan digunakan, akan dinikmati sama dia, baik dalam bentuk dia mengimpor barang yang ada di Indonesia ke Indonesia. Jadi kalau ada orang impor dari luar negeri, terutama dari Cina, Taiwan, Korea Selatan, dia berani untuk modalin dulu, impor, beli mesin atau beli apa, dia impor. Impornya resmi, tetapi penggunaan uangnya ini sebenarnya adalah merupakan sebuah proses layering dari tindak pidana narkotika. Jadi itu yang tingkat kesulitannya. Bahwa di luar negeri pun perusahaannya sebenarnya uangnya itu adalah uang dari tindak pidana narkotika. Begitu. Kemudian bagaimana proses lanjut, Mbak? Bagaimana proses tata cara permintaan ekstradisi itu? Yang pertama, kita meminta penangkapan dan penahanan oleh Kepala BNN-RI. Kita sampaikan, jadi yang paling jelas itu kita harus jelas memberikan jelas kepada negara yang diminta
requested state itu identitas pelaku kejahatan, juga termasuk dengan tempat nama, tanggal lahir, warga kenegaraan, pas foto, sidik jari, nama orang tua, itu selengkap-lengkapnya kita penuhi. Kemudian uraian kejahatan, fakta-faktanya ini harus kita breakdown supaya tergambarlah perbuatan pidana yang sudah dilakukan oleh pelaku itu yang berada di luar negeri. Nah, kemudian memberikan gambaran singkat tentang aturan yang berada di Indonesia, termasuk ancaman hukuman yang akan didapatkan oleh para pelaku yang berada di luar negeri. Kemudian singkat juga disampaikan tentang keberadaan posisi dari pelaku yang berada di luar negeri itu. Kemudian itu nanti disampaikan permintaan penangkapan, kemudian juga selanjutnya Kepala BNN RI menyampaikan berkas persyaratan ekstradisi kepada Menteri Kehakiman. Ini juga agak sedikit lebih rigid karena prosesnya juga kita harus melalui pembuktian tindak pidananya ini, persangkaannya supaya tidak salah alamat, intinya begitu, supaya tidak salah alamat, adresat norm ini tepat, bahwa si A warga negara ini berposisi di sini salah dan cukup bukti dipersangkakan terhadap amandemen terhadap undang-undang yang berada di Republik Indonesia gitu. Kemudian setelah menyampaikan berkas persyaratan ekstradisi, kemudian Kepala BNN juga mengajukan permintaan ekstradisi kepada Menteri Kehakiman dan dimonitor nantinya oleh Menteri Luar Negeri. Ya, dimonitor oleh Menteri Luar Negeri. Kemudian setelah itu nanti ada penyerahan, selanjutnya adalah penyerahan kepada pemerintah Republik Indonesia dengan cara-cara biasanya dari request state itu meminta siapa yang akan menerima di negaranya. Mereka akan berkirim surat kepada Indonesia sebagai requesting state, negara yang meminta. Nanti melalui saluran diplomatik kita akan memberikan nama petugas yang akan menjemput, disampaikan kapan datang ke negara itu, kemudian harus disampaikan juga nama hotel apa, kita akan menginap di mana, nanti diadakan pertemuan. Kemudian titik serah terimanya nanti akan ditentukan, apakah di bandara, berita acara ini ditandatangani, kemudian akan dibawa pulang ke Indonesia. Sampai di Indonesia nanti petugas tadi akan menyerahkan ke penyidik yang menangani perkara tersebut. Jadi itu gambaran singkat dari tata cara serah terima tersangka yang berada di luar negeri dalam koridor ekstradisi. Lanjut. Jadi ini kendala-kendala yang terjadi dalam melaksanakan ekstradisi ini. Ada beberapa hal yang menjadikan hambatan. Yang paling utama ini saya menyimpulkan ada 4. Yang pertama ini perkembangan hukum. Jadi di negara maju dengan negara berkembang itu tidak sama. Ada hal-hal yang berbeda. Jadi jenis-jenis kejahatan di luar negeri mungkin sudah berkembang yang bisa dilakukan ekstradisi, tetapi di negara berkembang mungkin hal itu bukan menjadi perhatian utama sehingga tidak menjadikan sebuah concern, sehingga ada perbedaan penafsiran terhadap hukum yang ada gitu. Kemudian
sistem hukumnya berbeda di negara lain. Kalau di Indonesia kemungkinan menguasai narkotika itu sudah merupakan sebuah perbuatan jahat atau hal yang dilarang oleh negara, tetapi di luar negeri selama di negara tertentu selama narkotika itu tidak diperjualbelikan kepada warga negara itu bukan merupakan sebuah kejahatan. Sehingga ini perbedaan sistem hukum ini yang juga menjadikan kendala. Juga tentang uang palsu. Kalau di Indonesia ini merupakan menyimpan uang palsu saja di Indonesia sudah merupakan tindak pidana, tetapi di Hong Kong itu bukan merupakan sebuah tindak pidana. Itulah contoh dari perbedaan dari sistem hukum yang menjadi hambatan hambatan yang ditemui di dalam ekstradisi. Kemudian kepentingan nasional juga, Indonesia akan menolak kerjasama dengan negara lain dalam mencegah dan memerangi kejahatan jika kerjasama tersebut merugikan kepentingan Indonesia, terutama dalam e-policy Hankam. Jadi kalau itu merupakan hal yang merugikan bagi Indonesia, itu tentu akan dilakukan penolakan. Kemudian perjanjian ekstradisi, banyak negara yang menganut bahwa ekstradisi hanya dapat dilakukan apabila adanya perjanjian. Sebentar dulu ya, nanti saya bunyi lagi. Itu tersangkanya yang baru di belakang, ke tersangka aja dulu diinterogasi. Jadi tidak adanya perjanjian ekstradisi juga merupakan sebuah kendala. Jadi tadi sudah disampaikan, sudah saya coba gambarkan bahwa sumber-sumber atau supplier narkotika yang masuk ke Indonesia ini sebenarnya tidak hanya berasal dari negara-negara Golden Triangle. Mungkin kalau Golden Triangle ada beberapa negara yang sudah melakukan perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, seperti misalnya Myanmar, Thailand, kan itu sudah ada perjanjian ekstradisinya. Tetapi dengan negara-negara yang berada di Golden Triangle, bagian Jazirah Arab, Timur Tengah sana, itu belum ada ekstradisi, sehingga memungkinkan berpotensi menjadi sebuah penghambat. Begitu. Lanjut. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada KPS. Ini acara yang baik sekali untuk saling bertukar informasi, saling berdiskusi mengenai pelaksanaan penegakan hukum di bidang narkotika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih Bapak Wisnu atas pemaparan materinya mengenai perjanjian ekstradisi dalam tindak pidana narkotika. Dikarenakan agenda ini telah usai, maka saya akan langsung membacakan kesimpulan dari narasumber kami yang telah memaparkan materinya hari ini. Dari materi yang telah disampaikan oleh penyidik Madya BNN Provinsi Jawa Timur, Bapak Wisnu Chandra, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Perjanjian ekstradisi itu adalah ini akan menjelaskan terkait dengan pengaplikasian dan pelaksanaannya di lapangan. Selanjutnya kejahatan narkotika itu termasuk transnational organized crime. Ada beberapa kesulitan dalam pengecekan narkotika di luar negeri terkait penggunaan nama perusahaan dan lain-lain. Selanjutnya terkait dengan jalur penyeludupan. Di Indonesia sendiri banyak dari Malaysia, karena Malaysia itu yang paling terdekat dan menganggap bahwa Indonesia merupakan pasar yang menjanjikan untuk narkoba, dan paling banyak pemasok dari Golden Triangle seperti Myanmar. Selanjutnya terkait dengan money laundering, pencucian uang, skema pencucian uang. Yang pertama ada placement, terkait dengan pembukaan akun perbankan untuk menerima pembayaran narkotika. Selanjutnya layering, terkait dengan uang dari rekening narkotika yang ditransfer
ke rekening orang tua para TKI yang menggunakan jasa KUFA melalui pelaku. Selanjutnya terkait dengan tata cara permintaan ekstradisi BNN Republik Indonesia. Yang pertama, permintaan penangkapan dan penahanan oleh Kepala BNN RI harus jelas terkait dengan identitas dan fakta-fakta peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, penyampaian berkas persyaratan ekstradisi oleh Kepala BNN Republik Indonesia kepada Menteri Kehakiman. Ini harus melalui pembuktian supaya tidak salah alamat mengenai identitas pelaku. Selanjutnya, pengajuan permintaan ekstradisi oleh Menteri Kehakiman dan dimonitori oleh Departemen Luar Negeri. Dan yang terakhir, penyerahan kepada pemerintah Indonesia. Selanjutnya, hal-hal yang direkomendasikan. Yang pertama, perkembangan hukum. Karena di negara maju dan di negara berkembang itu berbeda. Mungkin kalau di negara maju itu sudah bisa dijadikan prioritas utama, tapi untuk di negara berkembang sendiri masih ada masalah-masalah lain yang dijadikan prioritas utama, sehingga baik. Selanjutnya, sistem hukum yang berbeda. Misalnya terkait dengan penyimpanan uang, kalau di Indonesia itu sudah ditindak pidana, tapi kalau di Hong Kong itu tidak ditindak pidana. Selanjutnya, kepentingan nasional. Apabila merugikan atau tidak menguntungkan Indonesia, maka tidak akan ditindaklanjuti. Dan yang terakhir, ketiadaan perjanjian ekstradisi, yang mana di Indonesia hanya punya perjanjian ekstradisi kepada negara-negara tertentu saja. Baik, sekian kesimpulan yang saya bacakan. Terima kasih kepada Bapak Wisnu Chandra yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam webinar ini dan memberikan ilmu yang nantinya akan dapat bermanfaat untuk mahasiswa dan mahasiswa. Amin. Semoga penegakan hukum narkotika di Indonesia bisa berjalan dengan lancar dan semoga masyarakat Indonesia bisa terhindar dari darurat penyalahgunaan narkotika. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya pada Bapak Wisnu, apabila peserta ada yang ingin bertanya kepada Bapak, apakah bisa melalui WhatsApp ya, Pak? Boleh. WhatsApp boleh. Baik, nanti kalau ada peserta yang ingin bertanya, maka kami akan mengumpulkan pertanyaannya dan kami akan mengirimkannya lewat WhatsApp Bapak ya. WhatsApp, email boleh, monggo, silakan. Baik. Terima kasih Bapak Wisnu. Sebelumnya, saya selaku moderator, saya Novania Aulia Rahma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, sama-sama. Sip.